Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kemarin ya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, jadi kita akan melanjutkan pertemuan kemarin. Sekarang kita akan overview dulu ya pertemuan kemarin itu kita ngebahas apa. Jadi pada pertemuan kemarin itu kita udah membahas tentang function ya, teman-teman. Jadi ada if else, terus juga switch case, terus juga ada apa lagi? Variable ya. Terus yang terakhir itu kemarin itu ada function. Nah, function itu adalah berbagai proses ya. Jadi ada beberapa proses di dalam function tersebut ya. Nah, karena sebelumnya kita udah sempat belajar array dan di array itu ada for each dan lain-lain dan itu memang harus membutuhkan pemahaman sebuah function ya. Makanya kenapa kita kemarin itu belajar function dulu. Nah, yang kemarin kita pelajarin itu ada dua ya teman-teman ya. Jadi ada basic function, ini function yang seperti ini. Dan yang kedua itu ada arrow function ya. Jadi seperti ini. Nah ini basic function dan arrow function itu apa bedanya sih? Bedanya itu cuma dari cara penulisannya aja ya. Tapi secara eksekusi dan cara pemanggilan itu dia sama kayak function biasa. Jadi sebenarnya ini cuma tata caranya aja SOP-nya yang berbeda ya. Tapi secara fungsional dia itu sama antara basic function ataupun arrow function ya. Nah sekarang karena kita udah mempelajari kedua function tersebut, jadi kita akan melanjutkan sesi kita yang belajar array, di mana array itu sebenarnya built-in function itu belum beres ya teman-teman ya. Karena kemarin itu kita di array itu baru belajar sedikit. Nah, baru belajar push, pop, shift, dan length. Nah, sedangkan ini for each, find index, dan lain-lain ini membutuhkan sebuah pemahaman function ya. Nah, makanya karena kita udah belajar function, kita akan masuk langsung ke sini ya teman-teman ya. Nah, oke, jadi sekarang kita akan di sini karena kemarin kita udah bikin catatan. Nah, sekarang coba kita eh, buat function di sebuah array ya. Nah, sebagai contoh seperti ini. Nah, kita contohkan deh buat for each itu seperti apa ya. Nah, sekarang coba kita bikin sebuah variabel baru yaitu students ya. Misalnya students itu yang pertama itu ada Dina, yang kedua itu ada Indra, yang ketiga itu ada Maulidia ya. Nah, di sini kita bisa langsung aja nih pakai for each. For each itu dia buat ngelooping nih. Nah, kita kan kemarin udah belajar looping juga ya, pakai for loop, while loop. Nah, ini for each itu sebenarnya looping-looping juga ya, teman-teman ya. Nah, jadi karena kita udah tahu nih cara looping ya, nah kita bisa pakai langsung. Misalnya di sini students titik. Nah, pas kita titik, sebenarnya di sini ada banyak ya, teman-teman ya. Kalau kita pakai Visual Studio Code, ada berbagai macam function yang bisa kita pakai nih. Salah satunya for each. Nah, kalau misalnya pencet, nah ini kita tinggal lanjutin misalnya for each dalam kurung. Nah, di sini dalam kurung itu, di sini ada bacaan callback ya teman-teman ya. Callback function itu dia. Nah, ini tuh yang function yang kemarin kita pelajarin. Nah, contoh nih, ini pakai arrow function. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada sama dengan terus kurung siku tutup ya. Nah, ini tuh dari arrow function. Nah, contoh seperti ini, item. Kita contohkan dulu aja ya. Seperti ini. Terus kita compile. Oke, nih kita disable dulu yang atas ya biar ketahuan. Kita compile lagi. Coba kita disable lagi nih ya. Karena kemarin banyak yang udah dipelajarin ya. Kita disable dulu. Nanti teman-teman kalau misalnya pengen di ini tinggal di uncomment aja ya. Nah, ini kita clear dulu ya. Kita di sini lihat. Nah, di sini ini tuh sebenarnya looping-looping juga ya teman-teman ya. Tuh dia nge-loop nih. Jadi dia nampilin sebuah item yang ada di dalam array ini. Nah, ini cara bacanya gimana? Cara bacanya ini itu sama kayak arrow function ya, teman-teman ya. Nih, kalau kita lihat arrow function itu contoh nih yang masak nih. Yang masak itu dia ada parameter, dilanjutkan sebuah arrow, dan di dalamnya sebuah prosesnya ya. Prosesnya itu entah bisa console log, bisa apapun ya. Nah, ini mirip.
Ini mirip sama arrow function yang kemarin kita pelajarin. Di sini ada parameter, di sini ada sama dengan dalam kurung, dan di sini adalah prosesnya. Nah, kalau kita sederhanakan, kita bisa tulis seperti ini, teman-teman. Nih, misalnya const tampil ya, seperti ini ya. Nah, di sini kita isi parameternya. Parameternya apa? Misalnya nama ya. Di sini console log nama. Nah, ini bisa kita gini ya, teman-teman ya. Nah, tinggal tampil nama. Nah, ini tuh sebenarnya function-function juga ya. Nih, kita lihat. Nah, ini sama-sama aja tuh ya. Nah, ini kenapa tom ya? Ini salah. Ini harusnya item ya di sini ya. Nah, di sini. Nah, tuh ini sama-sama aja ya. Jadi ketika kita udah mau pelajari sebuah function, dia tuh sebenarnya pakai arrow function. Nah, di sini kita bisa bikin functionnya, tapi kita tinggal taruh aja di sini. Karena dia kan sebenarnya kalau kayak gini tuh, nah kalau dia kayak gini, dia tuh udah jadi function. Nah, makanya kita bisa sederhanakan jadi seperti tinggal tampil seperti ini ya. Nah, ini kita bikin ini aja deh, sebuah catatan biar teman-teman gak lupa ya. Ini cara yang kedua, cara dua, ini cara satu. Nah, cara satunya itu sama kayak tadi ya. Ini kita bikin sebuah parameter, terus arrow function, isinya apa? Nah, seperti itu ya. Nah, tinggal console log aja item. Nah, ini hasilnya bakal sama ya, teman-teman ya. Mau terserah mau pakai cara satu atau mau pakai cara dua, ini sama-sama aja. Cuman kalau dari cara bacanya lebih enak pakai cara yang dua ya. Jadi kita memisahkan antara arrow function dengan function yang ada di for each ya. Atau kita bisa satukan langsung. Biasanya sih kalau udah mulai develop sesuatu ya, jadi orang-orang tuh lebih seringnya pakai cara satu ya, teman-teman ya. Jadi biar enggak banyak codingan gitu istilahnya. Nah, ini kalau kita tampilkan, ini sama-sama aja ya, seperti ini. Nah, cuman kita kan sebenarnya kemarin udah belajar tentang for loop ya. Nah, bisa nggak sih kalau array ini dijadiin ditampilin lewat for loop gitu, nggak lewat for each seperti ini. Nah, bisa ya teman-teman ya. Nah, ini alternatif aja. Jadi ini cara ber Nah, ini cara tampilin for loop ya, menggunakan for loop. Nah, karena kemarin kita udah belajar for loop, yang ini ya, for loop. Nah, ini nih, ini kita bisa salin aja, taruh di sini. Nah, ini kita uncomment. Nah, di sini kita kan tahu ya kalau array itu dimulainya dari indeks 0, start dari indeks 0. Nah, karena kita tahu startnya itu dari indeks 0, kita langsung pakai let i-nya sama dengan 0 ya, karena kita mulainya array itu dari indeks 0. Nah, yang ininya sampai kapan? Ininya adalah si students.length. Students.length. Nah, teman-teman kalau lupa ini length itu apa, di sini kita udah pernah pelajarin ya di atas ya. Jadi ada length. Nah, length itu dia buat panjang array-nya ya. Jadi kalau misalnya si panjangnya itu 3, ya udah length-nya berarti 3 ya. Nah, karena kita udah tahu length, nah ini sebaiknya kita menggunakan length ya. Meskipun kita bisa define seperti ini, 3 gitu ya. Karena kan di sini ada 3 nih panjang array-nya. Nah, cuman ini nggak disarankan karena ini dia statik ya. Kita harus buat segala sesuatu itu menjadi dinamis ya teman-teman ya. Jadi biar otomatis seperti ini. Jadi meskipun kita merubah lagi, misalnya ada yang baru misalnya Yupi atau siapa ya. Nah, kita nggak usah nambahin lagi nih jadi 4, ini jadi 5 gitu ya, nggak usah ya. Kita tinggal pakai ini aja. Ini udah otomatis buat nyari tahu panjang array-nya. Nah, di sini ini cara nampilinnya gimana? Apakah seperti ini? Apakah seperti ini? Coba kita run. Nah, ini cara nampilinnya salah ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita tampilin students, dia itu bakal ngelooping array-nya aja. Cuman kalau misalnya kita tampilin i, misal, ini juga salah ya. Kita lihat. Nah, ini juga salah karena i itu adalah
bilangan ya. Nah, kita kan tahu kalau array itu bisa ditampilkan lewat indeks. Nah, cara nampilinnya adalah seperti ini. Students I. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, karena dia kan indeks nih. Nah, kita kurung sikunya, terus kita kasih ini bilangannya. Nah, ini udah sebagai indeks. Nah, ketika kita misalnya run, nah ini sama ya teman-teman ya. Tuh. Nah, begitu juga dengan while loop ya. While loop. Nah, ini teman-teman bisa coba ya. Ini sebagai challenge aja. Nanti cobain tampilin array ini menggunakan while loop ya. Karena kemarin kita udah belajar while loop itu dia pakai boolean. Kita coba lihat while loop. Nah, ini ya. Ini kita bisa pakai boolean. Nah, ketika nanti nilai indeksnya itu udah sesuai dengan panjangnya, langsung di false aja ya, seperti itu untuk while loopnya. Nah, ini teman-teman bisa nih coba nanti ya menggunakan while loop. Nah, sekarang kita udah belajar tentang for each nih. Nah, for each itu kan sebenarnya cuma buat nampilin ya teman-teman ya. Jadi segala anggota yang ada di dalam array, segala item yang ada di array itu tuh bisa ditampilin menggunakan for each ya teman-teman ya. Nah, ini sekarang kita bikin dulu ini komen ya. Ini for loop for each untuk menampilkan data di dalam array ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang find index. Find index itu apa sih? Find index itu dia buat mencari suatu nilai, terus dia akan nge-return indeksnya ya. Dia akan mengembalikan sebuah nilai yang dimana itu adalah indeksnya. Sebagai contoh di sini kita akan membuat sebuah variabel, misalnya indeks berapa gitu ya. Nah, di sini kita bisa langsung aja students dot find index, misalnya item. Nah, ini arrow function lagi ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung cari aja. Di sini itemnya siapa yang mau dicari. Misalnya adalah Indra. Nah, misalnya Indra ya, seperti ini. Nah, ini coba kita tampilin. Sorry, ini kita belum clear. So, coba lagi. Nah, ini kita coba di komen dulu ya. Nah, di sini dia belum nampilin apa-apa ya teman-teman ya. Karena kemarin kita udah belajar tentang konsep return, di mana kalau dia nge-return itu, dia tuh harus ditampilin ya. Ketika kita udah ngasih tugas kita ke orang lain udah bilang, ini udah selesai nih. Nah, kita baru punya tuh wadahnya doang ya, kita baru masukin ke wadahnya doang. Nah, sekarang kita tampilin hasilnya apa nih yang udah dikerjain orang lain. Indeks berapa, kita copy aja. Nah, ini dapat nih. Indra itu ternyata ada di indeks pertama ya. Benar nggak nih kalau kita hitung? Dina itu 0 ya, Indra itu 1, Maulidia itu 2, Yupi itu 3 ya. Nah, coba kita rubah nih jadi Yupi misal. Nah, dia 3 ya teman-teman ya. Nah, jadi si find index ini buat mencari nilai indeks dari suatu value ya. Jadi misalnya kalau teman-teman nanti udah terjun ke proyekan atau kemana, nanti ada case untuk mencari sebuah value ya, dia itu indeks keberapa. Nah, kita bisa pakai menggunakan find index ya. Jadi kita nggak usah ngitung satu-satu seperti ini. Kebayang kalau misalnya datanya udah jutaan ya, kita mau nyari misalnya nama siapa itu dia di data keberapa ya, di urutan keberapa. Kan kita nggak mungkin juga kita ngitung satu-satu gitu ya. Nah, makanya ada function di JavaScript menggunakan find index buat tahu dia itu ada di urutan keberapa ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, sekarang ada lagi find. Nah, find itu sebenarnya buat mencari suatu data ya. Nah, sebagai contoh, kita akan mencari misalnya ke data berapa ya, seperti itu. Students.find terus item misalnya mau Lydia. Nah,
Coba kita tampilkan data berapa misalnya ya. Nah, ini tetap nge-returnnya adalah Maulidia ya. Jadi dia itu ngasih tahu di array itu ada nggak sih data Maulidia nih. Sebagai contoh kita yang lain deh, misalnya adalah Denny ya. Nah, ketika dia mencari Denny, katanya nggak ada tuh datanya undefined. Kalau undefined berarti dia nggak ada datanya. Nah, karena Maulidia itu ada datanya, dia akan mereturn sebuah data yang sama ya teman-teman ya. Kita clear dulu. Kita seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tuh yang find itu biasanya berguna ketika kita membuat sebuah validasi, teman-teman. Jadi seperti ini contohnya. Misalnya adalah kita kan tahu nih kalau bukan undefined berarti ada datanya kan. Nah, berarti kayak gini aja. Data berapa bukan undefined. Nah, kalau bukan undefined ya udah datanya ada ya. Seperti itu. Sorry, ini kita clear dulu. Nah, tuh kan ada kan, datanya ada. Cuman kalau misalnya kita Denny nih, Denny, tuh datanya nggak ada ya. Ini kita tinggal kasih else aja. Datanya tidak ada. Nah, ya bener ya. Jadi seperti itu biasanya. Ini tuh find itu kita kombinasikan dengan sebuah validasi ya, teman-teman ya. Jadi dia itu find untuk mencari sebuah data. Nah, datanya itu dia nge-returnnya itu cuma satu data ya, teman-teman ya. Sebuah data, tapi hanya mengembalikan satu nilai. Nih, ini maksudnya gimana sih? Hanya mengembalikan satu nilai. Nah, contoh di sini ada Maulidia lagi. Nah, ini kan harusnya kecari dong dua-duanya gitu kan, dapat dua-duanya nih. Nah, cuman si Fine ini dia sifatnya itu kalau misalnya dia udah nyari Dina, Indra, Maulidia. Nah, ketika dia udah nyampe sini, dia udah bilang, wah ini udah ada. Nah, dia udah ngembaliin aja gitu. Yang ini, yang ke belakangnya nggak akan dicari lagi ya teman-teman ya. Jadi sifat find itu ketika dia udah looping dan ketemu, udah yang lainnya nggak akan dikerjain seperti itu. Nah, sekarang ada lagi filter. Nih, ini ada perbedaan penting ya antara find dengan filter. Nih, kita sekarang pakai yang filter. Misalnya data berapa ya? Nah, di sini students dot filter item itemnya sebenarnya. Nah, kita cari lagi nih Mauli dia. Nah, ketika kita lihat datanya, apakah dia akan mereturn satu data ya? Nah, tuh ya teman-teman ya. Jadi ketika filter, dia itu akan mencari nih. Dina, Indra, Maulidia, wah dapet nih. Nah, dia akan nyari lagi ke belakang. Jadi dia bakal eh, nge-scan semua gitu. Di-scan nih semuanya nih, semua data ini bakal di-scan. Nah, ketika ada dua data yang sama atau lebih ya data yang sama, dan dia akan bikin ke dalam array nih seperti ini. Tuh. Jadi katanya ada dua data Maulidia di sini ya. Nah, ini yang membedakan antara find dengan filter. Kalau find itu nih, kita tampilin lagi data berapa, terus isinya Maulidia. Nah, di sini dia cuma nge-return satu ya kalau pakai find ya. Kenapa? Karena memang sifatnya seperti itu. Jadi dia cuma kalau udah dapet nih, dia nggak akan ngerjain lagi ke belakangnya ya. Nah, kalau filter, dia bakal nge-scan semuanya ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu antara perbedaan find dengan filter. Nah, ini kita bonus ya ada filter di sini. Nah, sekarang map. Map itu biasanya hampir sama kayak for each ya teman-teman ya. Cuman dia itu buat memodifikasi sebuah data. Jadi kita bikin dulu komen ya untuk mencari sebuah data dan eh, semua data dalam satu array.
full scan ya. Ini kita partial scan. Nah, sekarang kita akan belajar yang map. Nah, map itu sebenarnya hampir sama kayak for each ya. Dia buat nampilin doang, cuman dia ini punya special power ya. Special powernya itu dia bisa memodifikasi sebuah data di dalam array. Contoh, misalnya kita bikin sebuah bilangan ya. Let number ya. Misalnya ada 5, 10, 15. Ini kita bikin sederhana aja. Nah, di sini kita bakal nampilin nih lib number dot map. Ini sebenarnya sama kayak for each sama ya. Jadi dia buat nampilin juga. Nah, di sini kita bisa itemnya dikali 5 ya. Nah, kita bikin sebuah seperti ini. Net result console log result ya. Kita tampilkan. Nah, ini dia tuh sama ya kayak for each ya. Jadi dia bisa menampilkan juga. Nah, cuman yang bedanya tip 6 ini map itu dia itu bisa nge-return sebuah nilai ya, teman-teman ya. Nah, nanti dia itu bakal mengembalikan nilai tersebut dalam bentuk array. Nah, contoh seperti ini, return result. Nah, kita kalau udah dikerjain sama orang lain ya, kita jangan lupa store ke sebuah wadah. Misalnya result 6. Result 6 ya. Ini jadi kita store dulu sebuah wadah result 6. Nah, ini kita tampil ini coba. Result 6. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi, kita kan tahu nih, ini kita jelasin dulu ya map itu kayak gimana cara bacanya. Ini kan kita tahu nih kalau lib number itu dia ada 5, 10, 15 ya. Nah, ketika kita map ya, kita map itu semacam modifikasi datanya. Nah, tiap nilai item kita akan kalikan dengan 5. Ini jangan lupa konsep sebuah arrow function. Jadi ini parameter, terus kita masukin ya. Ini functionnya. Nah, di sini jadi tiap item itu kita akan kalikan dengan 5 ya. Ya 5 kali 5, 25, 10 kali 5, 50, 15 kali 5, 75 ya. Nah, ketika udah dikalikan, kita kembalikan nilainya. Return result. Nah, yang ini, dia akan mengembalikan sebuah nilai dalam bentuk array lagi ya. Nah, makanya result 6 itu hasilnya adalah 25, 50, 75 ya. Karena ini udah dimodifikasi sama map tersebut ya. Nah, jadi map itu sama kayak for each, cuman dia bisa memodifikasi sebuah nilai ya teman-teman ya. Nah ini yang membedakan antara for each dengan map. Kalau for each itu dia itu nggak bisa nge-return sebuah nilai ya teman-teman ya. Nih kalau for each yang mana nih? Yang atas ya. For each. Nah ini kalau for each itu dia itu nggak bisa mereturn sebuah nilai ya seperti map. Nah makanya ketika teman-teman misalnya mau memodifikasi sebuah data, bukan nampilin ya. Jadi kita harus pakainya yang map ya teman-teman ya. Jangan pakai for each. Kalau misalnya teman-teman pengen nampilin doang, itu bisa pakai for each ya. Tapi kalau misalnya pengen nge-return sebuah data dalam bentuk array yang udah dimodifikasi ulang, nah kita bisa pakai map ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah sekarang kita akan belajar tentang short. Nah short data itu sebenarnya sederhana ya teman-teman ya. Nah kita contohkan di sini ada kita modifikasi nih nilainya jadi tidak beraturan misalnya 50, 1, terus ada 15, 25, ini 8, 7 ya. Ini kan dia nggak beraturan nih nilainya nih, lib numbernya. Nah, ini kita coba tampilkan lagi. Nah, ini sama ya, ini hasil dari map. Nah, sekarang kita akan coba yang short. Short itu buat pengurutan sebuah nilai ya. Nah, contoh misalnya adalah let result short. Terus di sini ada lib number. Kita contohkan dulu. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya bisa lihat ya di Visual Studio itu ada ini ya ada saran ya. Tuh, ini sebagai contoh nih yang bawah.
dia short, terus ada parameter A, B, terus dalam kurung A minus B ya. Ini maksudnya seperti apa? Nah, ini kita coba ikutin aja A minus B ya. Nah, sekarang kita coba tampilkan result shortnya. Result short. Nah, ini ya teman-teman ya. Kita tampilkan lagi. Nah, ini kita udah short nih. Nah, ini maksudnya adalah A minus B itu apa sih? Dia itu buat ascending ya, teman-teman ya. Jadi buat ascending itu dia buat mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Nah, ini yang tadinya tidak beraturan nih dari 50, 1, 15, 8, 7. Karena dia ascending, dia udah diurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar ya, teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita balik lagi nih. Ini dia di dalam sebuah array ya. Nah, jadi sort ini sama kayak map, dia itu akan mereturn sebuah array ya. Nah, makanya kita simpan dulu nih di wadah. Wadahnya adalah result sort dan kita tampilkan result sortnya apa. Nah, dan ini adalah hasilnya. Nah, tapi bisa nggak kalau misalnya kita tampilin secara descending gitu? Ini kan ascending ya, ascending. Nah, bisa ya teman-teman ya. Jadi cukup sederhana. Kita cuman harus menukar ini ya, B sama A ini. Jadi seperti ini. Nah, ini kita tampilkan 1, 2, sort 1, 2, ini descending. Nah, ini kenapa ya jadi seperti ini ya? Ini dia sama nih. Result sort 1, result sort 2, kok kenapa hasilnya sama? Nah, ini sebenarnya karena yang pertama itu udah diurutkan ya, teman-teman ya. Dia udah yang diurutkan nih pertama-tama. Nah, ketika di sini dia itu case-nya udah posisinya itu udah diurutkan ya. Jadi makanya kenapa dia itu hasilnya sama seperti ini. Nah, coba sebagai contoh kita bikin sebuah variabel baru nih. Ini misalnya lip number 1, 2, kita salin lagi di sini. Terus di sini kita kasih lip number 2 ya, seperti ini. Nah, coba kita sekarang. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini karena kita variabelnya udah beda ya. Nah, yang tadi kan sebenarnya karena dia itu satu variabel, dan dia sebenarnya di sini tuh udah dikerjain gitu, udah dikerjain. Nah, yang ininya pasti hasilnya bakal sama ya seperti yang di atas. Nah, makanya kita ubah lagi nih seperti ini ya. Nah, di sini kita udah kelihatan nih. Yang pertama itu kita ngeritnya secara ascending ya di sini. Nah, di sini ascending itu dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Nah, yang bawahnya karena kita mau descending, kita bisa nih dipakai dibalikin aja gitu. Jadi B minus A ya buat descending. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi ini adalah untuk short ya. Short itu untuk mengurutkan sebuah data dari yang terkecil sampai yang terbesar ya, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, karena kita udah tahu ya sekarang, jadi for each itu buat apa, find index itu buat apa, find itu buat apa ya, filter, map, short ya. Nah, coba sekarang kita pakai case yang JSON ya, karena kita nanti akan banyak main ke JSON ya daripada array. Nah, sebagai contoh di sini kita akan komen dulu aja ini. Ini kita contohkan satu data aja ya. Nah, di sini kita bikin sebuah data misalnya API data ya. Nah, di sini misalnya ada data API seperti mahasiswa ya, misalnya Jono, terus umurnya 19, terus kampusnya adalah UM ya. Nah, ini kita duplikat. Lalu dia ini Indra ya. Dia 22, ini Indra 23. Nah, ini kan sebenarnya sama-sama aja nih sebuah array ya. Nah, ini kan sama-sama aja nih sebuah array. Kita tampilkan, kita clear dulu aja. Nah, ini kan sebenarnya sama nih. Nah, kita bisa for each ya. Kita udah tahu nih cara for each. Jadi langsung aja for each item, terus langsung aja console log.
misalnya item ya. Nah, tapi teman-teman lihat di sini. Nah, dia itu ditampilinnya tetap sebagai objek ya. Nah, di sini kita bisa seperti ini, teman-teman. Ya kan bikin functionnya di sini ya. Nah, karena kita udah dapat nih tiap itemnya itu dalam bentuk sebuah objek. Nah, kita langsung aja store. Misalnya let nama item titik nama ya. Karena kita udah tahu ya cara pemanggilan objek itu seperti apa. Kita pernah belajar sebuah objek di sini. Nah, ini ya. Jadi kan kalau manggil sebuah objek itu, ini contoh yang vari 6 ya. Ini kan ada sebuah objek nih. Nah, cara panggilannya itu nama variabelnya terus titik ya. Titiknya itu kita buat ngakses sebuah key-nya. Key-nya itu apa? Key-nya ada nama, umur, dan NPM ya. Nah, sekarang karena dia itu adalah sebuah objek, ya udah kita tinggal panggil aja key-nya ya. Ini ada key nama, key umur, key kampus ya. Nah, kita contoh sekarang akan yang umur. Item dot umur. Terus ada kampus. Item dot kampus ya. Nah, langsung aja kita tampilin umur kampus. Nah, ya. Tuh, jadi seperti ini ya. Tuh, udah ada nih. Ada Jono, Maulidia, ada Indra ya. Nah, ini buat menampilkan sebuah JSON-nya ya, seperti ini. Nah, jadi teman-teman ketika nanti teman-teman misalnya dapat return sebuah array atau dapat return sebuah objek, nah kita bisa nih modifikasi menggunakan for each atau map atau filter ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk cara pemakaian built-in function dalam sebuah array ya, teman-teman. Nah, ini kita komen lagi. Nah, di sini sekarang kita akan masuk ke try catch ya, teman-teman ya. Nah, jadi try catch itu sebenarnya adalah untuk menghindari sebuah exception ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau tahu exception itu kayak semacam error. Jadi di bahasa pemrograman itu kalau kita lagi ngoding ya, biasanya kita itu suka ketemu error. Nah, error itu bisa di-handling sama try catch ya, teman-teman. Nah, sebagai contoh di sini kita akan nampilkan, kita akan bikin sebuah case error ya. Contoh misalnya i-nya itu 0, terus kita akan bagi v-nya 2 ya. Coba kita bikin case error dulu. Apakah bisa ya? Ini clear. V2. Coba kita kasih undefined. Harusnya nggak bisa nih kalau dibagi 2. Nah, ini none ya. Tahu seperti ini deh. Console log test. Nah, contoh seperti ini nih. Ada error nih. Kita ketemu nih. Ini kita clear dulu. Nah, ini katanya test is not defined ya. Nah, ini kan sebenarnya sebuah error nih. Nah, ini kalau misalnya kita di coding atau di mana, ini tuh bakal ngeganggu ya, teman-teman ya. Ibaratnya ketika ketemu sebuah error, codingan yang di bawahnya itu, kalau misalnya kita punya codingan di bawah ya, dia tuh nggak akan dieksekusi nih yang bawahnya nih. Jadi ketika udah masuk di sini, dia itu stagnan ya. Dia itu stagnan di sini nih. Nih contoh seperti ini, kita contohkan tes. Nah, ya, dia tuh yang tes di bawah tuh nggak akan dieksekusi ya, teman-teman ya. Tuh. Jadi ketika udah nyampe sini ada error, ya udah berhenti gitu. Yang bawahnya nggak akan dieksekusi. Nah, cara handle-nya ketika misalnya teman-teman dapat sebuah case error ya. Ini kan contohnya adalah yang undefined nih. Sebenarnya nanti bakal banyak banget error-error ya. Nah, ini bisa dihandle pakai try catch. Atau try catch. Kita contohkan dulu ya. Ini kita masukin nih. Misalnya ininya kita masukin deh ke dalam sini. Nah, di sini kita bisa tampilkan. Misalnya ada error ya.
Nah, try catch itu buat menangkap sebuah error atau exception. Nah, kita define tuh. Kalau kita run ya, teman-teman ya. Kita run. Nah, ini ketahuan nih. Katanya ada error. Ada errornya di mana? Nah, ini ada nih di tes ya. Tadi kan kita udah coba ini tes itu error. Kita try. Nah, ketika kita try di sini katanya ada error nih. Nah, di sini ada error. Nah, ketika dia ada error, dia bakal ngelempar errornya itu ke catch. Nah, di catch itu maksudnya itu ditangkap errornya. Dapat nih errornya. Nah, kita tampilin ada error seperti itu ya. Tapi bisa nggak kita tampilin ini X-nya nih? Ini X-nya itu adalah isi pesan sebuah errornya. Nah, kalau kita tampilkan, nah ini sama ya. Tuh, dia nampilin nih ada error ini. Tapi lihat bedanya teman-teman. Di bawahnya, tesnya itu tetap dijalanin ya. Tuh, jadi dia itu ibaratnya di sini itu udah nampilin errornya gitu. Jadi nggak dianggap ini tuh sebuah error ya. Nah, ketika di catch, dia tampilin pesan errornya apa, dia masih bisa ngerjain di bawahnya ya. Beda sama ketika seperti ini. Nih, seperti ini beda. Tuh ya. Jadi di sini dia udah ngejalanin nih programnya, tak, 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 ternyata ada error, udah stagnan. Yang bawah nggak akan dikerjain ya. Nah, makanya buat ngehindarin ketika kita misalnya ketemu sebuah error atau apa gitu ya, kita pakai yang try catch ya. Nah, kita taruh semua codingan kita di sini, kita ketika misalnya ada error, langsung ditangkap nih errornya. Nah, yang bawahnya tetap dikerjain. Nah, kita lihat, sorry kita clear dulu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini biar pesannya nggak kepanjangan, kita langsung aja ada error. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi itu adalah uh, simple case ya. Kita menggunakan try catch. Nah, ini kita komen dulu. Terus ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang class. Class itu sebenarnya apa sih? Class itu biasanya itu buat bikin sebuah instance ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita tahu, kita contohkan ya. Ini sebenarnya buat mempermudah aja sih. Sebenarnya ketika kita mau bikin sebuah function juga itu sebenarnya udah kepake banget. Kita daripada pakai class itu sebenarnya biasanya orang-orang itu ketika bikin sebuah objek itu pakainya function ya teman-teman ya. Jadi eh, lebih simple aja gitu. Nah, tapi di sini kita akan coba ya pakai class untuk membuat sebuah studi kasus ya. Contoh di sini kita akan membuat sebuah class card kartu ya. Nah, di sini kita akan bikin sebuah function ya di dalamnya ya. Jadi kalau teman-teman ini di sini tuh bisa nyimpan sebuah variabel dan juga nyimpan sebuah function ya teman-teman ya. Nah di sini coba kita mau bikin sebuah function get card name seperti ini. Terus di sini kita akan tampilkan misalnya ini adalah tampilkan kartu ya seperti ini. Nah di sini kita bisa bikin cardnya nih karena kita ibaratnya di sini kita udah nyiapin sebuah eh, kelas kartu ya. Nah, kita bisa bikin nih instance-nya. Contoh, kartu satu sama dengan neo. Nah, ini kalau misalnya mau bikin sebuah variabel kelas ya, kita harus pakai sebuah new nih. Nah, di sini kita bisa masukin nih new card. Nah, di sini kita udah bikin nih class card ke dalam variabel kartu. Contoh kita tampilkan dulu aja kartu satu ya. Isinya itu apa sih? Nah, isinya adalah seperti ini ya, teman-teman ya. Tuh, jadi ada class card nih di sini nih. Nah, di sini kita bisa panggil get card name-nya. Nah, di sini cara pemanggilannya itu sama seperti objek. Kan kalau objek itu ada key ya, ada key dan value. Nah, ini juga sama. Ini ibaratnya key-nya nih, get card name itu.
Nah, di sini kita bisa panggil get card name ya. Nah, coba kita tampilin. Nah, katanya ini adalah sebuah function ya. Nah, karena ini adalah sebuah function, kita panggil aja. Nah, karena function itu harus pakai kurung buka, kurung tutup ya, seperti ini. Terus coba kita tampilkan. Ini kita clear dulu. Nah, ini ada ya, menampilkan kartu ya. Nah, cuman kok di bawahnya undefined. Kenapa? Karena di sini ya, ini ngapain kita konsolok lagi gitu. Kalau di dalamnya di sini udah konsolok. Karena dia kan bukan mereturn sebuah fungsi, bukan mereturn sebuah value ya. Kecuali teman-teman pengen seperti ini. Ini return menampilkan kartu seperti ini. Nah, karena dia mereturn, nah ini bisa kita tampilkan. Jadi nggak ada undefined lagi ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah cara penggunaan class ya. Jadi ini sangat simpel, simple case. Maksudnya itu ketika kita bikin sebuah elemen HTML ya, ini kepake. Jadi kita bisa bikin misalnya di sini itu ada bikin elemen HTML misalnya H1, terus card-nya apa gitu ya. Nah, jadi kita bisa bikin sebuah instance itu sesuai dengan identity-nya ya. Jadi lebih eh, apa ya, lebih jelas gitu ya, istilahnya seperti itu. Nah, ini kita kembalikan lagi. Nah, ini jadi adalah cara penggunaan dari sebuah class ya, teman-teman ya. Nah, di sini karena kita sebenarnya udah tahu ya, teman-teman ya. Jadi bagaimana cara penggunaan for each, for loop, terus if else, terus ada while loop ya. Ini kan sebenarnya JavaScript masih basic ya, JavaScript basic. Nah, karena di sini kita udah pelajarin semua nih. Nah, kita tuh sebenarnya udah masuk DOM ya, teman-teman ya. Jadi sebenarnya JavaScript JavaScript di atas ini sebenarnya cuma buat fondasi. Jadi fondasi ketika kita ingin membuat sebuah website, nah yang di atas ini pasti kepakai ya teman-teman ya. Jadi ada yang for each, if-nya, while-nya. Nah, nanti yang untuk menambah apa ya, untuk mendapatkan sebuah elemen di website itu kita pakainya DOM ya teman-teman ya. Jadi dokumen object modeling. Nah, ini kita akan perjelas lagi ya teman-teman ya. Jadi kemarin itu kita sempat belajar tentang if. Nah, ini nih. Nah, ini kan sebenarnya kita kemarin tuh udah belajar tentang ini ya, case if yang seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini itu sebenarnya ada notasinya ya teman-teman ya. Ini saya lupa menambahkan. Jadi di notasi sebuah boolean itu dia kan ada or, and, terus ada lagi yang seperti ini. Nah, ini itu maksudnya adalah sama dengan ya. Sama dengan, nah seperti ini. Kalau buah 5 itu sama dengan buah 6. Nah, kalau jeruk sama dengan jeruk, berarti dia masuk sini ya. Nah, terus ada lagi notasi seperti ini. Nah, ini itu maksudnya adalah tidak sama dengan ya, teman-teman ya. Dia itu tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Nah, terus ada lagi, dia itu seperti ini ya. Kurung, kurung siku kecil ya. Maksudnya itu nilainya kurang dari ya. Ini kurang dari. Terus ada lagi seperti ini. Ini kurang dari sama dengan ya. Nah, kayak gini nih. Ini yang case 3. Kalau 65-nya lebih dari 66, nah 65-nya yang mana? 65-nya adalah 50 ya. Kalau 50 lebih dari 100 berarti benar ya. 50 lebih dari 100 itu berarti salah ya. Nah, seperti ini. Nah, kita bikin lagi notasi lain. Ini ada lebih dari, terus ada lebih dari sama dengan ya. Nah, ini sebenarnya buat notasi boolean aja teman-teman ya. Kalau teman-teman nanti bikin validasi ya, kayak misalnya if,
terus ada while ya yang punya validasi. Nah, ini notasi ini bisa dipakai ya teman-teman ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, karena kita udah belajar tentang JavaScript dasar ya. Nah, sekarang kita harusnya masuk udah ke DOM ya teman-teman ya. Jadi kita udah bisa langsung ngekombinasikan antara JavaScript kita dengan website kita ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bakal coba masuk ke sebuah DOM. Nah, di sini coba kita bikin sebuah file baru ya teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya JavaScript ini udah selesai. Yang JavaScript basicnya. Ini kita bisa commit dulu ya ke GitHub. Kita bikin terminal dulu. Kita masukin ke GitHub dulu ya. Kita masuk ke Bootcamp. Kita masukkan dulu. Nah, ini udah di-commit ya. Jadi teman-teman nanti bisa di-pull aja ya dan pelajarin ini buat JavaScript basicnya nih. Dari mulai kita itu udah belajar variabel, terus kita itu udah belajar apa lagi nih? Tentang built-in function ya, built-in function string, terus array, terus objek ya. Nah, terus dan seterusnya ya. Nah, ini teman-teman bisa pelajarin juga nih. Nah, terus juga tadi itu ada case, teman-teman itu coba tampilin ya. Ini kan sebenarnya kita array ya. Nah, ini kan kita nampilin sebuah array nih. Kita tadi nampilin array dalam sebuah for loop, terus ada for each, terus ada apa lagi nih? Ada map ya. Nah, ini coba nanti teman-teman cobain ya menggunakan while loop ya. Jadi kan udah tahu nih teman-teman kalau while loop itu dia menggunakan sebuah boolean case ya. Jadi boolean case itu seperti ini ya. While loop. Nah, seperti ini nih. Nah, coba nanti teman-teman cobain nampilin sebuah array, entah itu array-nya array biasa atau array JSON ya. Nah, cobain nih, dia tampilin seperti for each. Nah, nanti menggunakan index ya teman-teman ya. Jadi, nah seperti ini nih. Nanti dia menggunakan sebuah index. Kalau indeksnya itu udah sama dengan length ya, length dari sebuah array, tinggal di false aja ya kondisinya. Jadi seperti itu. Nah, ini saya lupa ya teman-teman ya. Jadi di for each itu, coba for each. Nah, ini nih. Nah, ini saya lupa ya teman-teman ya. Nah, ini coba kita tampilkan lagi. Konsol lognya kita hapusin nih. Kita komen dulu. Komen lagi ya. Ini kita komen. Nah, ini udah nih. Gini. Ini kita clear. Nah, di for each itu sebenarnya ada beberapa parameter ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau ini kan sebenarnya pakai arrow function ya. Kita kan tahu nih kalau arrow function itu dia parameternya terus sama dengan dalam kurang dari ya ini udah jadi sebuah function nih sama ya konsep arrow function. Nah, di sini kita bisa seperti ini ya teman-teman ya. Kita maksudnya itu buat nambahin sebuah parameter baru nih. Di parameter for each itu ada apa aja sih ya. Nah, ternyata di dalam parameter for each itu kalau kita bisa pakai dalam kurung seperti ini ada beberapa nih, ada value, ada index, ada array ya. Nah, coba kita tampilin nih misalnya value-nya. Ini val terus index ya. Kita seperti ini dulu. Nah, di sini kita tampilin nih val. Val itu isinya apa sih? Nah, val itu ternyata isinya adalah sebuah itemnya ya. Item dari array ini. Tuh, ada Dina, ada Indra, ada Maulidia ya. Nah, index itu isinya apa? Kalau index itu ya, isinya adalah urutannya ya, urutan dari array-nya itu. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Tuh, Dina itu ada di posisi 0, Indra itu ada di posisi 1, dan seterusnya ya teman-teman ya. Nah, ternyata kita bisa nih masukin sebuah indeksnya kalau misalnya ada indeksnya ya, seperti ini. Nah,
Ini kalau misalnya dalam suatu arrow function itu ada lebih dari satu parameter, kita tuh harus pakai dalam kurung, teman-teman, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi bisa masukin nih, tuh parameternya ada berapa. Jangan seperti ini. Misalnya val, terus next, seperti ini atau gimana ya. Nah, ini salah nih. IND. Coba tampilkan. Ini clear output. Nah, ini salah ya, teman-teman ya. Jadi ketika kita pengen masukin dua parameter, kayak kita pengen tahu indeksnya juga, tapi kita nggak kasih dalam kurung. Nah, ini salah ya, teman-teman ya tuh. Ini malah jadi exception tuh. Ini nggak boleh kayak gini. Nah, kalau misalnya cuma satu parameter, kita bisa seperti ini. Sorry, kita clear dulu. Tuh, kalau cuma syarat satu parameter, kita bisa seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya ada lebih dari satu parameter, kita harus pakai dalam kurung. Ya, seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman ya. Tuh, kalau misalnya satu parameter doang, kita bisa seperti ini. Atau kalau misalnya pengen lebih dari satu parameter, kita harus pakai dalam kurung ya, teman-teman ya. Jadi seperti ini ya. Nah, jadi kalau misalnya pengen jaga-jaga aja nih, misalnya jaga-jaga ya udah kasih aja dalam kurung seperti ini, val ya. Nah, ini lebih aman ya, teman-teman ya. Kita tampilkan, cobain clear dulu. Nah, ini lebih aman seperti ini ya. Kenapa? Karena kita kembali lagi dengan konsep arrow function. Jadi di dalam arrow function itu kita bikin function seperti ini ya. Tuh, lebih aman kalau kita pakai dalam kurung. Entah itu parameternya mau satu ya, atau dua atau tiga. Nah, lebih baik itu kita membungkus parameter itu dalam sebuah dalam kurung ya. Meskipun di JavaScript kita bisa simple ya. Kalau misalnya satu parameter doang ya nggak usah ditulis dalam kurung seperti ini ya. Cuman buat jaga-jaga kita pakai dalam kurung seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa nih pakai konsep basic function ataupun arrow function ya, misalnya buat built-in function array nih, kayak misalnya ini nih, array, array ini kan. Nah, ini kan sebenarnya sama-sama aja nih buat nampilin kan. Nah, cuman coba kita ubah cara ini pakai basic function nih. Contoh, misalnya function tampil 2 nama. Kita bikin seperti ini ya. Ini sama aja nih, console log, nama. Nah, ini kita tetap panggil lagi students dot for each, terus item tampil 2. Nah, ini apakah akan sama ya tampilannya? Nah, ini sebenarnya sama-sama aja teman-teman ya. Ini kita clear dulu. Nah, ini sama-sama aja ya teman-teman ya. Ya atau enggak kita kasih biar kelihatan ini slash n ya buat new line. Kita kasih lagi new line. Nah, ini sebenarnya sama-sama aja ya teman-teman ya. Ini yang pakai cara langsung nih functionnya. Nah, ini yang pakai konsep arrow function. Ini sebenarnya sama-sama aja ya buat mempersingkat doang nih cara penulisan seperti ini. Nah, ada juga yang pakai basic function. Nah, tuh, ini sama-sama aja ya. Jadi sebenarnya mau kita mau pakai basic function ataupun arrow function itu sama-sama aja. Jadi tinggal disesuaikan aja ya. Sukanya sama yang mana gitu functionnya. Nah, jadi seperti itu untuk uh, function ya, kurang lebih detailnya. Nah, jadi karena kita sekarang udah hampir semua ya, udah belajar semua nih. Nah, sekarang kayaknya kita udah mulai masuk nih ke ini, apa sih namanya, DOM ya. Coba kita lihat dulu di sini. Nah, ini ada satu lagi teman-teman ya. Jadi kita kayaknya belum masuk ke DOM dulu untuk sekarang. Di sini itu kita ada yang mau bikin res parameter. Ini jangan dulu deh. Ini DOM jangan dulu. Di sini ada res. Saya bikin dulu ya. Res parameter. Terus ada fetch ya. Terus ada async await.
Ini asinkronus ya. Nah, ini kita kayaknya harus paham ini dulu ya, ketiga ini dulu. Jadi sebelum masuk DOM, karena ini itu ada hubungannya nanti sama API ya, cara penggunaan API. Nah, contoh deh, kita bakal masuk ke REST parameter dulu nih. REST parameter itu apa sih? Kita bikin sebuah function ya, contoh ya. Misalnya function jumlahkan. Nah, seperti ini. Atau jangan function jumlahkan deh, atau misalnya universitas. Misalnya universitas itu namanya terus tahun ya. Nah, terus di sini ada mahasiswa. Nah, ini kan kita sebenarnya udah bikin sebuah function ya. Ini pakai basic function. Coba kita contoh tampilkan dulu. Nama, terus tahun, terus mahasiswa. Nah, di sini kita bisa panggil nih. Misalnya namanya adalah Universitas Mandiri, misalnya tahunnya adalah sekian ya, misalnya sekian. Terus mahasiswanya adalah contoh 5, misalnya 1000. Nah, ini kita coba tampilkan dulu. Nah, ini udah tampil ya teman-teman ya. Nah, sekarang range parameter itu sebenarnya sisa ya, parameter ada parameter sisa nih. Sebagai contoh seperti apa? Nah, contoh kita pengen masukin sebuah parameter seperti ini nih. Contoh misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini dia bisa tampil nggak yang sisanya tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kayaknya bisa ya teman-teman ya. Bisa kita bikin gini aja. Misalnya A, B, C, D gitu ya. A, B, C, D. Nah, ini kan tampil ya sebenarnya teman-teman ya. Cuman kalau misalnya sebagai misalnya kita mau nambahin lagi nih 9, 10, 11 sampai 1000 ya. Nah, ini kan mau nggak mau kita harus bikin eh, ininya lagi ya, parameternya lagi ya di dalamnya. E, F, G. Nah, itu kan sebenarnya agak ribet ya, teman-teman ya. Nah, di JavaScript itu ada yang namanya list parameter. Nah, titik-titik-titik ini dia itu bakal ngambil sisa parameternya itu apa ya. Sebagai contoh ini, kita bakal seperti ini nih. Mahasiswas. Nah, ini coba ini kita hapus. Nah, ya, ini udah ada nih tampilannya, tapi tampilannya seperti ini. Nah, di sini Universitas Mandiri itu kan ke sini ya ke nama ya, dia nampilin nih. Terus tahunnya berapa? 1990. Nah, yang sisanya ini kan karena banyak banget ya. Dia itu bakal di store-nya ke sini. Mahasiswa sih ya. Jadi entah mau itu segitu banyak, misal sampai 1000 atau 2000 ya, dia itu bakal ketampung semua ya. Tuh, bakal ketampung semua nih. Nah, ketampungnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk array ya. Lagi-lagi array ini. Makanya kenapa kita harus paham banget sama array dari cara nampilin, terus misalnya cara modifikasi ya pakai map, nyari filter index ya atau pakai find. Nah, karena biasanya di JavaScript itu setiap return value itu nggak jauh-jauh dari misalnya integer, terus object, terus array ya, nggak jauh-jauh dari situ ya. Makanya kita itu harus paham banget sama yang array ya dari built-in functionnya. Nah, di sini karena kita kan udah tahu nih mahasiswa itu sebuah array dan dia adalah sisa ya, sisa dari parameter yang kita masukin nih. Nah, kita bisa for each lagi di sini. Mahasiswa, mahasiswa titik for each item. Nah, di sini tinggal tampilin aja. Ini kita pakai basic arrow function ya. Nah, ini kita clear dulu. Kita cobain tampilin lagi. Nah, ya. Tuh, karena dia array, ya udah langsung aja for each ya. Kan kita udah tahu nih dia itu array nih tuh. Ketika di for each jadi seperti ini. Atau kita pengen modifikasi nilainya.
modifikasi nilainya pakai map item kali 5 ya misalnya ya. Nah, ini kalau karena map itu nge-return sebuah value, kita harus masukin ke dalam sebuah variabel var container atau result ya. Results console log results. Kita clear dulu. Nah, ya. Ini udah ditampilin nih resultnya. Tuh, kan map juga sama nih, dia nge-returnnya sebuah array ya. Dia udah dikerjain, terus nilainya udah ada, kita masukin ke sebuah variabel result. Nah, lagi-lagi dia tuh nge-return sebuah array. Nah, yang ini kita bisa tampilin lagi ya, atau kita bisa modifikasi lagi. Nah, kayak contoh ini, misalnya satu kali 5 5 ya, 2 kali 5 10 dan seterusnya ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini karena dia parameternya ini sisanya itu dimasukin ke sini ya, ke mahasiswa, karena ada titik-titik-titik ini res parameter namanya. Jadi mau parameternya itu sebanyak apapun, dia bakal ditampung ya ke dalam sebuah variabel res parameternya. Nah ya, jadi ada case lagi seperti ini ya teman-teman ya. Contoh misalnya mahasiswa titik, ternyata kita mau tampilin sebuah variabel biasa nih, misalnya adalah apa ya, lokasi gitu. Ini nggak boleh ya teman-teman ya, nggak akan bisa seperti ini. Meskipun ini kayaknya nggak akan error ya. Tuh ternyata error ya, tuh nggak bisa ya. Kenapa? Katanya kalau misalnya kita mau pakai res parameter itu harus di less ya tuh. Res parameter must be less formal parameter. Maksudnya itu si res parameter itu harus ditempatkan paling terakhir. Kenapa? Karena dia itu menampung sisa ya. Makanya nggak bisa nih kalau misalnya seperti ini. Tuh nggak bisa nih seperti ini. Nah ini kan sebenarnya error-error juga ya teman-teman ya tuh. Syntax error nih katanya. Ini bisa nggak kalau misalnya kita sembunyiin errornya nih? Ini kalau misalnya programmer ya, biasanya programmer itu kalau misalnya ada error dia tuh suka sembunyiin pakai try catch. Balik lagi sama yang atas ya, ini kan sebenarnya error nih. Ini kita bisa sembunyiin nih errornya nih. Try catch X ya, console ada error. Kita clear lagi. Sorry, coba kita cobain. Nah, kenapa nih? Ini nggak bisa. Kenapa? Karena dia itu ada errornya itu di line 446 ya. Nah, line 446 ini berarti errornya di sini nih. Tuh, bukan di sini ya. Errornya itu bukan di sini. Nah, kita coba pindahkan nih. Ini itu di sini. Nah, seperti ini ya. Karena kita tahu nih errornya itu katanya di line 446. Nah, coba kita run lagi. Ini kita clear output dan nah ini kayaknya dia nggak bisa masuk try catch nih. Ini yang function ini. Coba misalnya kita seperti ini ya. Nah ini kayaknya dia exception ya. Dia nggak bisa masuk try catch nih buat yang kalau case seperti ini nih. Dia tambahin ininya. Oh ya, dia tetap nampilin errornya nih di sini nih. Nah jadi sebenarnya kalau misalnya mau pakai res parameter itu eh, si res parameternya itu harus disimpan paling terakhir ya teman-teman ya. Jadi nggak boleh di tengah-tengah atau di awal ya. Jadi seperti ini. Jadi dia itu harus ditempatkan paling terakhir. Nah, ini kita rapihkan dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, balik lagi, dia itu akan ngeritan sebuah array ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman harus paham gimana cara memodifikasi sebuah array tersebut ya. Nah, ini adalah konsep dari res parameter. Nah, terus kita ada lagi nih sebenarnya case reduce ya, reduce kalau di JavaScript. Nah, ini kita balik lagi contoh ke yang for each.
for each, mana nih for each. Nah, di sini kita akan tambahkan redash ya. Ya kan kita tadi udah belajar nih for each, find index, find, filter, map, sort. Sekarang ada redash ya. Kita akan coba satu lagi nih redash. Di sini kita akan di sini deh di atasnya yang tadi ada di sini. Nah, di sini kita akan contohkan redash ya. Redash itu sebenarnya buat apa sih? Nah, redash itu sebenarnya cuma buat ngejumlahin ya teman-teman ya. Ngejumlahin angka jadi summary. Contoh, misalnya ada list number, misalnya list numbernya itu 5, 10, 15. Nah, ini kan kita tahu nih dia array ya. Kita tampilin list number. Nah, ini udah tampil nih 5, 10, 15. Nah, ini karena dia array, kita bisa seperti ini. Dia ini di array itu ada built-in function, namanya itu redash. Nah, di sini coba kita masukin dulu ya value parameternya ya. Nah, di redash itu ada dua parameter yang bisa teman-teman masukin. Yang pertama itu ada init variable ya. Terus ada result. Nah, di sini kita bisa bikin summary ya pakai redash itu seperti ini. Init var plus result. Terus di sini adalah 0. Nah, sekarang coba kita masukin ke sebuah variabel ya. Nama variabel itu misalnya summary. Nah, nanti kita jelasin ya ini cara bacanya seperti apa. Ini kita coba tampilin dulu. Nah, ini udah tampil ya. Jadi sebenarnya redash itu dia itu buat nge-summary ya. Jadi 5 plus 10 berapa? 15, 15 tambah 15, 30 ya. Dan ini adalah hasilnya. Nah, ini itu cara bacanya gimana sih? List number redash seperti ini ya. Nah, cara bacanya itu teman-teman harus fokus pada yang parameter ini dulu ya. Nah, parameter yang ini itu sebenarnya ada dua nih. Ada init variable dan juga result ya. Nah, init variable itu dia itu akan diisi dengan nilai inisialisasi awal. Nah, inisialisasi awalnya itu yang mana? Ini yang 0 nih. Nah, init variable yaitu sama dengan 0. Nah, dia itu yang 0 ini akan dimasukin ke init variable. Nah, dia itu pasti ini hasilnya 0 nih. 0 kan. Nah, di sini masuk nih ke function ke dalamnya. Nah, kita tahu init variable itu adalah 0. Nah, di sini resultnya itu apa? Resultnya itu adalah ini kan. 5, 10, 15. Nah, jadi 0 plus 5 berapa? Kan 5 kan? 5. Nah nanti si init variabel itu akan isinya adalah 5 ya teman-teman ya. Jadi looping begitu seterusnya gitu. Jadi 5, terus 10, terus 15 ya. Nah, dan ini adalah hasilnya. Adalah 30 nih summary-nya. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya digambarkan itu seperti ini ya. Jadi looping pertama itu init var-nya sama dengan 0. Result-nya itu adalah 5 ya. Nah, ini result. Ini kita ganti deh, jangan result deh. Misalnya item. Itemnya 5 ya. Itemnya 5 nih. Nah, resultnya adalah init var plus item ya. Sama dengan 5. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini kan loop pertama itu itemnya 5 ya. Nah, loop kedua itu itemnya adalah 10. Init var-nya 5 ya. Karena dia udah dijumlahin. Nah, ketika di sini resultnya sekarang 15 dong. Ya kan? Ini kan init var berarti 0 ya. 0 plus 5 sama dengan 5 ya. Nah, ini juga sama. 5 terus ininya 10 jadi 15 ya. Nah, sampai yang ketiga nih. Yang ketiga sama berarti dia itu adalah 15, itemnya 15
karena di sini ya udah nyampe sini. Jadi resultnya adalah 30. Nah, kenapa? Karena di sini ada hasilnya 30 ya. Nah, ini adalah cara baca singkat dari redas ya. Jadi ada init variable, item, dan juga ini adalah inisialisasinya ya. Jadi 0 itu dimasukin ke init var dan dia akan terjadi looping sampai si array-nya itu berakhir ya. Dan hasil terakhirnya adalah 30 nih. Nah, ini adalah cara penggunaan dari redas ya. Biasanya itu buat summary. Kalau teman-teman misalnya dapat case sebuah data dan data itu harus di summary, nah kita bisa pakai redas ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu untuk penggunaan redas. Kita bisa komen. Nah, sekarang kita akan coba yang fetch. Fetch itu sebenarnya ada async await ya teman-teman ya. Nah, ini tuh sebenarnya udah masuk ke API ya teman-teman ya. Jadi, tapi nggak apa-apa, kita akan coba case yang buat fetch ini dulu. Kita akan cobain ya. Sebelum kita masuk DOM, sekarang coba kita akan cari API-nya ya. Kalau nggak salah saya itu udah nyimpen di Figma waktu itu. Di Figma itu udah ada API yang ke movie-nya ya. Kita bisa cobain get dari situ. Coba di sini kita buka dulu page ini. Nah, ini ya. Nah, ini ada API nih. Nah, ini ada API. Coba kita lihat dulu. Ini jalan nggak nih API-nya? Nah, ini jalan ya, teman-teman ya. Nih, ini ada API. Nah, ini bisa kita panggil nih pakai fetch ya. Nah, kita contohkan dulu aja. Misalnya di sini page. Kita contohkan seperti ini. Mana linknya? Nah, ini linknya. Dan res. Kita coba tampilkan res. Kayaknya kalau di sini nggak bisa deh di terminal sini ya, kalau nggak salah tuh. Oh bisa nih. Nah dia bisa ditampilkan ya. Nah di sini kita bisa lihat nih. Di sini ada respon oke ya. Nah ini ketika respon oke true itu dia itu maksudnya API-nya itu berhasil di get ya teman-teman ya. Nah, coba contoh kita bakal masukkan lagi responnya apakah ke get ya. Clear output. Nah ini kayaknya belum ke get nih. Coba. Nah, di sini kita coba bikin sebuah function ya. Get data API, assign. Nah, ini kita masukin dulu API-nya. Return, fetch, dan respon, respon. Nah, ini coba kita coba cara tampilkan dulu ya. Kita coba nampilin dulu API-nya. Console log await get data API. Ini kita tampilkan di ini. After argument list await get data API katanya. Coba di sini kita masukin sebuah variabel let results console log result result 2. Wait, sebenarnya saya lupa nih cara nampilin API-nya ya. Bentar teman-teman. Admin.
Oke, coba kita tampilin ulang API-nya adalah pakai get data API. Coba di sini kita bikin const response ya. Nah, di sini linknya yang tadi. Nah, di sini coba kita ambil JSON-nya, response.json ya. Coba kita return JSON-nya. Nah, di sini kita get data API result 2, clear output. Nah, ini kenapa nih? Coba di sini API data, clear output. Ini kenapa nih mahasiswa 2, basic 89. Sini coba kita komen dulu. Nah ya, ini udah tampil nih teman-teman ya. Ini ada error di sini ya. Nah, di sini udah tampil nih. Coba kita cobain dulu tampilin. Nah ini ya, ini ada contoh sederhana cara penggunaan fetch ya. Dan di sini juga sebenarnya udah async await nih dia nih. Nah ya, coba di sini kita jelasin dulu. Coba contoh kita tidak menggunakan async nih. Terus kita tidak menggunakan await. Nah di sini, coba di sini kita panggil secara biasa ya teman-teman ya. Get data API. Kita clear dulu. Di sini kita coba tampilin responnya itu apa ya. Karena tadi kita udah dapet nih responnya sebenarnya dia oke ya. Respon, nah ini komen dulu. Sorry ini clear dulu. Nah, dia itu sebenarnya pending ya teman-teman ya. Karena sebenarnya dia kan masuknya, dia ngambil ke website lain nih, API itu. Nah, dia kan sebenarnya seperti ini ya. Nah, karena dia menggunakan page dan dia pending ya. Dia kan pending nah. Nah, kita itu harus pakai await ya di sini ya. Maksudnya itu await itu buat nungguin. Ini tuh sebenarnya dia ngambil data, terus karena dia ngambil datanya itu dari website lain dan dia membutuhkan sebuah waktu ya, butuh waktu ya buat ngambilnya dan dia di sini pending nih. Nah, makanya karena dia ini butuh waktu buat ngambil datanya, kita harus pakai await, maksudnya tunggu gitu. Kita await tunggu sampai datanya itu diambil. Pakai await ya, teman-teman ya. Nah, coba di sini kita tampilin dulu. Ini clear ya. Nah, kita lihat lagi nih di sini nih. Ini kan sebenarnya tadi pending ya. Nah, kan tadi ini nih pending nih. Nah, karena pending kita pakai await. Await itu buat nunggu ya. Tolong tunggu ketika datanya udah selesai diambil, pakai await ya. Jadi await itu buat nungguin nih sampai datanya selesai diambil. Nah, ternyata pas kita pakai lagi, dia malah error nih katanya await is only valid in asynchronous ya, asynchronous function katanya. Await itu hanya valid di asynchronous function. Nah, karena dia await kita itu harus pakai async ya di sini ya, ASYNC. Nah, jadi await itu harus berpasangan sama asingnya ya. Jadi nggak boleh await doang tapi nggak ada asingnya. Jadi dia itu harus tahu, harus apa ya, harus punya pasangannya. Nah, pasangannya adalah asing. Nah, di sini kasih tahu nih katanya await is only valid in async function ya. Nah, makanya ketika kita ada await ya di sini ya, kita harus pakai asing juga di dalam functionnya ya, seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, coba kita tampilin lagi, bisa nggak? Nah, tuh kan. Nah, makanya ketika kita seperti ini ya, case-nya itu, dia itu harus menggunakan async await ya, teman-teman ya. Jadi, tunggu dulu sampai datanya itu selesai diproses, baru kita tampilin. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, nah, ternyata responnya itu tuh ternyata ada banyak ya, teman-teman ya. Ada respon status 200, status teks oke, dan headernya. Nah, ini header itu dia bawaan browser ya.
dia browsernya itu ngaksesnya pakai apa nih, ada Nginx, ada Ubuntu ya, ada Etherset, ada apa. Nah, teman-teman yang harus teman-teman fokusin di sini adalah di bagian sini, statusnya ya. Nah, ketika statusnya 200, jadi ini adalah respon dari browser ya. Ketika dia statusnya 200, dia itu maksudnya oke ya, teman-teman ya. Nah, ketika dia oke, berarti datanya itu udah berhasil di-get ya, teman-teman ya. Nah, karena kita udah berhasil nge-get datanya, sebenarnya ini kayaknya informasi di sini itu kurang lengkap ya, teman-teman ya. Harusnya di sini itu ada JSON ya. Nih, di sebelah ini itu ada JSON. Nah, makanya di sini kita bisa panggil JSON-nya. Nah, kita bakal panggil sebuah JSON-nya. Isinya JSON-nya itu apa? JSON-nya itu yang ini ya, teman-teman ya. Nah, di sini, karena jadi seperti ini, kita bisa kasih validasi ya. If response.statusnya sama dengan 200 ya. Nah, ini maksudnya dia itu berhasil ya. Berhasil nge-get data. Nah, kita ambil JSON-nya. Response.json. Tuh ya. Ini sebenarnya ini kayaknya informasi di sini kurang lengkap. Harusnya di sini ada nih JSON-nya nih. Nah, ini kita bisa cara taunya itu di sini ya. Ketika kita titik ya. Di sini ada banyak banget tuh. Ada banyak banget, ada respon titik status, ada respon apalagi nih, ada status teks ya. Tuh. Jadi ini kalau di Visual Studio Code langsung ketahuan nih. Tuh, isinya apa aja ya, ada form data. Jadi based on di sini ya, based on hasil dari sini nih. Jadi ketahuan semua nih, ada JSON ya tuh. Ini contoh yang JSON. Nah, ini datanya. Nah, ketika kita console of JSON, kita seperti ini ya. Ini kita ini if ya, bukan v. Ini kita clear. Nah, di sini kita harus tuh, ini apa nih? Ini katanya pending lagi nih tuh kan. Ini dia pending lagi nih. Nah, di sini kita harus masukin lagi nih yang tadi ya, API data misalnya await. Nah, di sini contoh adalah API data. Nah, coba di sini apakah pending lagi? Nah, di sini masih pending ya, teman-teman ya. Nah, ini bisa terlihat. Coba di sini kita tinggal langsung aja nih return JSON. Nah, nah ini udah ada ya, teman-teman ya. Nah, ketika dia pending lagi, nah, teman-teman bisa kasih await lagi ya di sini ya. Nah, kalau misalnya kita nggak kasih await nih di sini nih. Tuh, dia pending ya. Nah, coba kita lihat lagi. Tuh, dia pending lagi nih. Tuh, di sini pending lagi katanya karena nggak pakai await nih di sini. Nah, kita harus pakai await di sini ya, buat nunggu ya sampai si proses data itu berhasil diambil. Nah, ini udah ada nih, tuh ya teman-teman ya. Jadi udah kedapet nih JSON-nya. Dengan contoh misalnya kalau misalnya responnya itu bukan status, bukan 200 ya. Nih, kita coba tampilkan di sini adalah response.status. Nah, di sini coba kita salahin nih linknya ya. Nah, ini ada fetch pilot ya, teman-teman ya. Tuh. Nah, ini biasanya kalau misalnya 404 itu, dia itu not found ya, atau biasanya error ya kalau 404 itu. Jadi di sini itu langsung ketahuan nih, biasanya di respon statusnya. Nah, makanya buat jaga-jaga, respon statusnya itu harus 200 ya, biar dia itu bisa nge-return datanya. Nah, seperti ini. Nah, contoh karena kita udah berhasil nge-get datanya. Nah, ini ya datanya ya. Nah, ini kita bisa ambil nih. Ini kan sebagai objek nih, tuh kan. Ini kan sebenarnya sebagai objek. Nah, ini kita bisa tampilin aja. Misalnya ID API data, API data titik ID, terus apa lagi? Name ya, API data titik name. Ini, terus apa lagi nih? Ini ada network ya. Coba kita tampilin network. Network API data titik network ya.
Nah, coba kita tampilin nih. ID, name, network. Language aja, cobain. Language. Ini language ya. Nah, coba kita tampilin. Ini clear dulu. Nah, ini ya, udah dapet tuh. ID-nya adalah 139, ininya girls ya. Nah, ini coba kita jangan seperti ini. Ini matiin dulu aja. Nah, ini kalau misalnya kosong ya kita return seperti ini ya. Return undefined aja ya. Undefined, berarti datanya itu kosong. Nah, kalau datanya ada, kita return JSON-nya ya. Nah, coba kita tampilin ulang. Nah, ini udah dapet ya teman-teman ya. Jadi ID-nya adalah 139, name-nya girls, terus network-nya apa ya, seperti ini ya. Nah, ini adalah cara kita manggil API-nya ya, pakai fetch ya, fetch juga dan juga async await ya. Nah, ini adalah kombinasi ya, antara fetch, async await. Nah, ini fetch ini itu buat manggil API-nya ya, teman-teman ya. Nah, dalam pemanggilan API itu, pasti kan dia ada jeda dong, ada waktu gitu buat ngambil datanya. Nah, jedanya itu kita bisa tunggu pakai await ya, teman-teman ya. Nah, karena dia kan sebelumnya pending nih. Nah, karena pending kita kasih await. Nah, si await itu butuh pasangan. Pasangannya siapa? Pasangannya adalah asing ya. Nah, kita harus kasih asing itu di functionnya ya. Jadi asing await ya. Jadi ngasih tahu ini tuh adalah sebuah asynchronous function ya, teman-teman ya. Ini ada asynchronous function seperti ini. Dan ketika datanya berhasil diambil ya, dia itu nampilin respon nih. Responnya apa? Responnya adalah status nih, status 200. Nah, ini kita bisa pakai untuk validasi ya. Ketika respon statusnya itu 200, berarti artinya itu API-nya itu berhasil diambil ya. Nah, ketika 200, kita ambil nih datanya. Datanya itu ada di dalam JSON. Nah, ini harusnya ada ya di dalam sini. Jadi ada properti JSON. Kalau misalnya ini ketahuan ya, ini kan kita nampilin di terminal nih nggak ketahuan. Nah, kalau kita nampilin di browser, itu ketahuan ya si JSON-nya itu isinya apa aja. Nah, karena ada datanya dan dia dalam bentuk JSON, kita panggil nih responded JSON. Nah, ketika udah dapet, kita baru nih kembaliin si JSON-nya. Nah, di sini masuk, tak, dia dapat JSON-nya, dan JSON-nya adalah data-data ya. Kita tinggal ambil nih si JSON-nya itu ya. Kita coba tampilin lagi. AI data. Kita clear. Nah, ini adalah datanya dan kita bisa ambil ya. Tuh, kita mau ambil ID misalnya langsung aja API data titik ID ya, karena dia kan objek nih. Kita balik lagi, kalau objek itu ada hubungan antara key dan value ya. Nah, kita ambil key-nya mau kita mau ambil ID atau URL atau name itu bebas ya. Nah, ketika kita udah dapat, kita tinggal masukin aja ke variabel, terus kita tinggal tampilin aja ya, teman-teman ya. Nah, jadi ada seperti itu untuk fetch ya. Jadi nanti fetch ini kita bakal pakai juga di website kita ya. Nanti kalau misalnya kita udah masuk ke yang Netflix itu, kita bakal mainin API ya. Jadi seperti ini ya. Jadi untuk penggunaan fetch dan juga async await ya, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi untuk malam ini mungkin kita dicukupkan sampai sini aja ya, teman-teman ya. Karena tadi kita sebelumnya udah belajar tentang array ya, built-in function array. Terus juga ada class, terus redas, terus res parameter ya. Terus yang terakhir itu ada API ya, teman-teman ya. Jadi mungkin untuk DOM-nya kita akan mulai pertemuan depan karena DOM ini lumayan tricky ya teman-teman ya, karena ada berbagai macam cara pengambilan elemen di HTML. Nah, mungkin kita akan fokuskan DOM ini buat satu pertemuan ya, untuk satu pertemuan ke depan. Dan mungkin ketika DOM ini udah selesai, nanti teman-teman kayaknya bakal ada tugas lagi ya. Jadi tugasnya yang kemarin sebenarnya.
Ya, jadi tugasnya mungkin yang kemarin ya, yang ini ya. Nah, ini nanti kalau kita misalnya udah belajar DOM buat minggu depan, kayaknya bakal ada tugas lagi ya, modifikasi si website ini. Kayaknya bakal kita tambahin sebuah dark mode ya, teman-teman ya. Atau yang ini nih, yang Indra nih. Indra kan sebenarnya udah dark ya, bisa diubah ke light mode ya. Jadi seperti itu ya mungkin tugasnya. Nah, jadi karena pertemuan ini mungkin kita cukupkan sampai di sini saja. Barangkali teman-teman ada pertanyaan ya buat pertemuan kali ini. Dari kita mulai yang tadi itu adalah yang for each ya, terus try catch atau yang lain-lain ya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini. Oke, mungkin karena tidak ada pertanyaan ya, dan hari ini juga sudah lumayan. Mungkin hari ini saya cukupkan sampai di sini aja. Terima kasih banyak teman-teman ya. Semoga saja nanti minggu depan kita kayaknya mudah-mudahan udah beres ya buat JavaScript ini. Jadi nanti kita bisa langsung ke studi kasus yang ini aja ya teman-teman ya. Nah, jadi ketika kita udah bikin studi kasus ini, karena kita udah belajar tentang HTML, CSS, dan JavaScript ya. Nah, nanti di sini kita bisa gampang ya bikinnya ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal terapkan aja seluruh pertemuan yang udah kita pelajarin ya dari awal sampai sekarang ya teman-teman ya. Jadi mungkin pertemuan kali ini cukupkan sampai segini ya. Eh, Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, saya izin stop share screen-nya ya.